Oke teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan menunjukkan power rakitan ya. Jadi dan sekaligus nanti kita tes ya. Nah, ini sudah ada speaker, sudah siapin, dan ini adalah power ya. Nah, ini adalah power hasil rakitan saya, dan juga teman-teman akan saya tunjukkan apa sih isi dalam dari power ini. Dan ini sebenarnya power biasa ya, maksudnya cuma hanya bass, treble, balance, sama volume. Jadi nggak ada filter subwoofernya, juga nggak ada premix. Jadi untuk karaoke juga belum ada ya, belum tersedia teman-teman. Nah, kalau dari tampilan dari depan ya seperti ini ya teman-teman. Nah, kita kulas dulu. Kalau dari depan teman-teman bisa lihat ya. Nah, itu saklar power, ada lampunya, dan ini adalah lampu ini include dengan PSO. Jadi kalau bassnya terlalu kenceng dung dung dung, ini dia kayak klip karena ampernya kecil ya, 5 ampere tapi kecil, jadi kurang sebenarnya. Nah, ini adalah handle-nya plastik. Boxnya ini tipis banget ya. Untuk dari box sendiri itu tuh tipis banget ya. Jadi ini adalah modul MP3 merek Mark ya. Jadi kalau dari depan seperti ini ya teman-teman. Terus kita lihat dari sisi samping. Nah, ini adalah penampilan dari sisi samping seperti ini ya. Skrup warna hitam. Kalau bawaan dari sono nggak tahu, lupa apakah ada skrupnya ya. Ini skrup saya beli sendiri ya. Jadi boxnya ini polos enggak. Jadi skrup ini saya beli sendiri ya, seperti ini. Nah, kalau dari samping karena boxnya itu pelatnya itu tipis luar biasa. Nah, ini kalau dari belakang jack LCA merah itu saparaler sama L saparaler ya, seperti ini sederhana. Kipas ukuran 8 cm. Ini kipasnya ya, saya balik jadi mengeluarkan udara hawa hangat dari dalam, jadi keluar. Terus ini adalah untuk bagian jack ya, jack modelnya masih jepit, bisa dikit belakang ya lawas ya. Dan ini adalah fuse ya. Oke, ini langsung kita buka dulu dari dalam biar teman-teman tahu seperti apa. Untuk harga jadi seperti ini. Nanti teman-teman mudah-mudahan nggak kaget, harganya akan saya taruh di bawah beserta daftar harga komponen, meliputi yang belum saya hitung kemarin apa ya, soket kalau nggak salah, beberapa hal yang nggak saya hitung. Nanti teman-teman pokoknya intinya tahu beres ini harganya berapa. Nanti teman-teman bisa apa ya, katakanlah tuh bisa dijadikan acuan untuk merakit sendiri atau mau beli yang dari pabrik ya. Oke, langsung saya buka aja ya. Nah, ini ya teman-teman, jadi isi dari dalam power ya, kita kupas satu persatu. Kalau dari atas teman-teman bisa lihat ya, nanti kita kupas satu persatu, mulai bahan-bahannya kita apa aja ya, seperti ini teman-teman ya. Jadi ya seperti ini ya teman-teman, yang teman-teman lihat. Dari kalau ini tampilan dari atas seperti ini ya. Dari apa aja sih sebenarnya, kita paling dasar dulu, yaitu adalah bahan utama dari power adalah ya pasti adalah drivernya. Teman-teman bisa lihat ini adalah driver OCL 150 watt merek dari GM. Transistor tuh masih jengkolan ya, teman-teman bisa lihat. Nah, ya itu transistor jengkolan ya teman-teman. Nah, kelihatan ya. Nah, itu adalah transistor jengkolan ya, dengan pendingin yang menurut saya ya apa ya, bawaan dari sana tipis gitu ya. Jadi itu adalah teman-teman bisa lihat seperti ini ya. Ya, itu adalah dari driver GM. Teman-teman bisa perhatikan aja ya drivernya. Terus yang saya ganti ya pasti kabelnya kan nggak mungkin apa ya, nyampe ke dengan jarak yang segitu lumayan panjang, 40 sentian ya. Jadi kabel ini ukurannya adalah 0,5 ya, 0,5 mili. Semua 0,5 mili kecuali kabel yang ke transistor. Yang ke transistor ini masih bawaan dari sana, tapi saya solder ulang ya karena sempat ada yang lepas ya. Dan jengkolan ini sudah saya buka, saya kasih pasta ya. Terus saya bersihin lagi biar tidak baret-baret pastanya ya. Ini ada pasta di dalamnya, saya kasih pasta ya. Ini kalau dari driver. Terus lanjut kita ke trafo. Nah, ini adalah trafo merek dari Orient ya. CT tertinggi itu CT32, namun pada kali ini saya menggunakan CT25 ini ya.
CT255. Jadi karena untuk jengkolan ini tidak mampu disuplai dalam jangka panjang 32, saya putuskan 25 karena jengkolan yang kualitas biasa ya. Kalau jengkolan Meksiko tentu akan berbeda, harganya itu juga mahal ya. Jadi kalau drivernya mampu di 32 volt itu mampu drivernya, tapi 45 volt nggak mampu ya, nggak mampu 45 volt, 32 mampu ya. Di sini saya menggunakan CT25 volt full untuk power. Jadi tegangan utama itu tidak saya bagi untuk yang lain-lain ya teman-teman ya. Jadi kalau dibagi yang lain tuh nggak bagus sebenarnya. Jadi full untuk power ya. Oke, ini adalah trafo ya. Terus kita lanjut ke PSU. Nah, dengan ukuran power trafo sekian, trafo 5 ampere kecil, untuk PSU sendiri memang sedikit, mungkin dibilang ini terlalu banyak, tapi nggak ada masalah sebenarnya. Banyak lebih bagus itu PSU, kalau banyak itu lebih baik ya teman-teman, nggak ada masalah. Jangan kata cuma hanya berapa sih, 3 set ya, 100 set pun juga nggak ada apa-apa ya. Ukurannya sendiri itu 50 volt 10.000 mikro. Jadi ya seperti ini, itu merek dari Audio ya. PSU sendiri itu budget kurang lebih 150.000 ke atas, lebih dikit ya, lebih dikit mungkin. Nah ini saya mengambil yang 50 volt karena saya hanya butuh 25 volt untuk menekan biaya juga. Sebenarnya satu aja sebenarnya sudah cukup, satu set ya. Satu elko 21.000. Terus diodanya saya menggunakan dioda gisir. Kita lanjut. Dioda sisir ada 2, paralel, ukurannya nggak main-main, cuma 50 ampere, tapi ini ya dioda, katakanlah dioda lokal gitu ya. Jadi saya perlu yang juga, kalau cari dioda yang mungkin dari Jepang, dari apa, itu tentu harganya akan cukup mahal ya. Ini diodanya harganya saya nggak tahu, kurang lebih kalau nggak salah 12.000 atau berapa satu ya, 12.500 Surabaya. Nah, terus yang warna kuning itu apa itu? Itu kapasitor MKB. Ukurannya berapa? Ukurannya 0,1 mikro 275 volt. Kalau dikasih 1,44 sama 275 volt bisa nggak? Bisa banget ya. Nah, itu kapasitor MKB, bukan milar ya, MKB. Yang kecil, kalau yang besar ada. Tapi kalau untuk ukuran PSU sendiri ya kecil udah lebih dari cukup. Ya, oke ya. Ini bagian PSU sudah, lanjut ke bagian tune control. Ini adalah tune control, saya menggunakan dari merek GM. Nah, ini adalah tune control merek dari GM 007 ya mereknya. Tipenya 007 GM, tapi ini yang versi lama, katakanlah yang cuma hanya bass treble balance ya, klasik gitu maksudnya. Kalau sekarang kan tune control kan modelnya sudah ada ya, banyak sekali filter yang subwoofer sekarang udah nggak filter, dan ini saya masih klasik ya. Ya istilahnya nostalgia bersama tune control klasik. Terus saya tambah, karena kalau tune control ya sama power itu kurang mantep, bassnya itu kurang nendang gitu ya. Biar lebih berasa saya tambah turbo bass. Nah, karakter turbo bass ini adalah mid ya, sebenarnya mid low. Low-nya low tok. Jadi low mid dung-dungnya itu dia berasa. Kalau kalian pakai turbo bass tuh dungnya itu lebih kayak lebih keras gitu loh ya. Dungnya itu lebih keras, nggak ngung tok. Jadi kalau ngung tok ya kurang mantep ya. Jadi bassnya deng-dengnya itu loh lebih berasa. Kalau turbo bass itu lebih berasa. Itu salah satu keunggulan dari turbo bass. Berbeda kalau Galaxy, itu menambahkan bass sama treble. Sama kayak ini bass sama treble, tapi dia nggak ada karakternya, bassnya tambah tapi karakter kemana itu nggak ada ya, cuma hanya bassnya low tok. Tapi kalau ini low midnya itu bener-bener tajam, dung. Makanya saya putuskan pakai turbo bass ya, karena ini power ya, ampernya kecil ya, kurang mantep itu sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, ini karena full ruangan ya, power ini full ruangan, jadi kamar itu bagus. Nah, itu turbo bass. Terus di bawah di sini ada TIP 7812. TIP 7812 itu saya gunakan untuk turbo bass sama tune control ya. Saya kasih tegangan sendiri.
dia terpisah sendiri, eksklusif katakanlah seperti itu ya. Jadi seperti ini. Yang ini sudah ya, sama ini kayaknya sudah. Oke, kita lanjut ke bagian modul Bluetooth. Bluetoothnya seperti ini ya. Nah seperti ini. Ya udahlah ya, modul Bluetooth kita lewati, sudah satu kan. Suplainya cuma 9 volt dari tegangan ekstra. Tegangan ekstra itu yang saya ambilkan dari trafo ini. Ya, kalian bisa lihat ya, itu ada sebuah di elko, itu ada dua ya elko. Ada dua elko, itu PSU non simetris, jadi teman-teman jangan salah paham. Ada dua elko, masing-masing elko itu punya tegangan sendiri-sendiri, tapi tetap di tegangan tegangan ekstra ya. Satu lagi untuk modul Bluetooth, satunya lagi untuk kipas. Untuk kipas saya kasih 6 volt, yang modul Bluetooth kasih 9 volt. Jadi untuk modul Bluetooth saya tidak tambah 7812 pakai TP atau apa, karena buat apa, karena modul Bluetooth ya sebenarnya dikasih gak apa-apa, kalau dikasih gak apa-apa, karena modul Bluetooth sudah ada regulator, yaitu set. Nah ini adalah regulator 7805. Suplainya sebenarnya 5 volt, tapi tegangan utama harus dikasih lebih dari 5 volt ya. Mau ya idealnya berapa sih? 8 volt sebenarnya, 7 volt, 8 volt, 9 volt. 9 volt udah bagus biar tidak terlalu panas pada regulatornya ya. Oke ya, ini saya rasa cukup. Terus yang satu ya, ini ya, ini apa ini? Ini trafo 500 miliampere. Terus fungsinya untuk apa? Nah ini fungsinya yaitu saya gunakan untuk suplai di turbo bus sama tune control, jadi sendiri. Nah pertanyaannya, kenapa kok nggak dikasih tegangan dari ekstra? Karena terlalu besar bebannya, terlalu cukup besar. Karena untuk turbo bus ini agak cukup lumayan ya, karena dia juga pakai IC. Kalau saya ikutkan tune control sama ini sama tegangan ekstra, takutnya umur dari trafo ini yang 500 miliampere tidak lama ya. Terus kenapa nggak diikutkan sama tegangan utama? Nah untuk tegangan dari tune control atau turbo bus itu saya tidak menyarankan teman-teman ditaruh di tegangan utama. Kenapa? Itu akan menimbulkan sistem, yaitu menimbulkan yang nama kayak dengungan kecil deng. Terus itu sebabnya apa? Ya itu sebabnya memang tidak boleh, karena di sini ada PSU, terus PSU nya kecil, terus kayak bertumbuk ya, meskipun sendiri-sendiri sebenarnya PSU-nya, tapi di satu tegangan itu menimbulkan kayak dengungan kecil ya. Istilah penjelasannya panjang, tapi memang saya tidak menyarankan teman-teman yang isinya merakit itu power ditaruh di sini, jangan ya. Saya pernah taruh, tak kasih resistor nggak apa-apa, tapi itu nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman yang misalkan mau mencoba, saya sarankan jangan diikutkan sama tegangan utama. Oke ya, wis pokoknya oke lah. Nah seperti ini ya, biar kita lebih fokus, kita perdalam lagi apa ya di atas ya, seperti apa ya, saya tunjukkan biar enggak, ini kan satu-satu jadi biar kelihatan lebih seksama. Seperti ini saya posisikan dulu. Nah oke ya, saya rasa seperti ini udah lebih baik ya, jadi gak goyang-goyang tadi karena memang saya jelaskan biar berdekat gitu aja. Kalau dari atas ini kan kelihatan semuanya full ya. Nah seperti ini sistem perkabelannya itu agak sedikit apa ya, ibarat kata itu merwel gitu, ngerwal gitu lah ya. Ya padahal ini kalau saya pikir sebenarnya memang seperti ini ya, mau dikurangin kabelnya kan nggak mungkin, plusnya dikurangi. Kalau grounding dikurangi boleh, kabel ground, karena nanti kan satu jalur keseluruhan ya. Tapi ya itu juga kurang bagus kalau ada beberapa hal yang memang harus ada groundingnya. Nah saya kadang mengingatkan, kalau misalkan teman-teman, kadang saya pernah menaruh kabel CT ke bodi trafo supaya apa, untuk menghilangkan ground kan, misalkan tidak dengung ya, groundnya itu bagus, sistem groundingnya bagus biar tidak, misalkan tidak dengung gitu ya. Kadang ada pula ya, misalkan ini sudah nggak ada dengung, nggak ada apa, nah itu ya sudah, karena sudah sistem groundnya itu juga bisa melalui potensio ini sudah apa ya, sudah ngeground semuanya, jadi nggak perlu lagi. Kalau teman-teman malah kebalikannya, ditaruh seperti saya kan pernah ya menaruh CT kasih kabel ke bodi kok malah dengung. Nah itu juga karena mungkin istilahnya saya sudah ngeground, malah kadang malah dengung, malah kalau kadang dikasih kabel ke bodi enggak. Nah itu ya cukup, kalau istilah nggak dengung ya nggak perlu lagi, jadi teman-teman nggak perlu ambil pusing gitu ya sebenarnya. Nah sebenarnya simpel aja sih, karena ini sudah ngeground. Kalau kita pakai tester bodi trafo ke
ke CT pada potensio atau apa, itu dia sudah langsung laku ya, berjalan ya. Jadi memang sudah ngeground semua. Sistem groundingnya ini saya rasa sudah cukup bagus, sudah cukup baik, sudah baik. Untuk dengungan sendiri saya lihat sudah nggak ada. Misalkan dengungan kecil itu wajar ya, tapi kalau dengungan besar dong itulah itu yang ada sesuatu yang nggak beres ya. Perhatikan ada beberapa faktor yang membuat dengung. Ada satu saya pada tegangan yang tidak boleh ditumbuk, contohnya tegangan PSU kita tumbuk juga pakai tune control, meskipun dikasih PSU sendiri tapi dia berada di satu tegangan, itu juga bisa menyebabkan dengungan, tapi kecil, meskipun bunyi tapi kalau dengungan kecil kayak mengganggu ya. Nah itu juga salah satunya. Terus yang kedua, ada beberapa hal yang lain teman-teman bisa perhatikan perkabelannya ya, seperti apa perkabelannya teman-teman bisa cek ya. Sistem perkabelannya teman-teman bisa dicek seperti apa perkabelannya, apakah sudah benar apa enggak, itu ya juga bisa menjadi pemicu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus perhatikan tuh. Terus saya tunjukkan, saya mengambil Bluetooth ya, ini kan Bluetooth, mode Bluetooth outnya, output itu langsung saya sambungkan ke input sini. Nah terus kenapa saya nggak pakai out in ya? Pertama alasan saya, kalau saya menggunakan misalkan tidak memakai Bluetooth atau memakai kabel ke jack ke RCA ke jack AK yang tertuju ke HP, jadi saya bisa matiin Bluetoothnya ya teman-teman. Terus kenapa nggak dikasih resistor? Nah saya kasih, kalau teman-teman kasih resistor silakan, usahakan kasih resistor pada output Bluetooth itu 2K7 sudah cukup. Nah supaya apa, kalau kita menggunakan pakai kabel, intinya dia tidak bertumpuk itu kan, sebenarnya intinya cuma itu sebenarnya, tapi ini sudah tidak bertumpuk sebenarnya, jadi nggak ada masalah teman-teman, nggak akan kehilangan stereonya kok, jadi tenang aja ya. Saya seperti itu. Jadi out in juga bisa dipakai, tapi dengan catatan kalau misalkan teman-teman menggunakan lewat jalur out in ya, kalian harus tetap mode Bluetooth itu dalam keadaan on, pindah ke line ya, line nantinya. Jadi seperti itu, jadi harus on, kalau nggak on nggak bisa ya. Makanya saya memutuskan untuk pakai ini. Ini bisa sudah saya coba ya. Terus saya rasa mungkin cukup ya. Lanjut kita langsung tes saja power ya teman. Kita tes saja seperti apa, nanti teman-teman bisa lihat suara dari power ini. Oh ya teman-teman, jadi saya rasa mungkin sampai di sini. Ini sekaligus closing. Sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.